Makanya penting untuk kita evaluasi bersama, sehingga dzurriyyah Nabi, para habaib, para kiai kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jalannya datuknya, sehingga tidak ada caci maki di mulut kita, tidak ada ngerasani. Dakwah itu kalau memuji lebih diterima zaman sekarang daripada dakwah dengan mencaci. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Sejak kapan habaib itu sangat misuh-misuh? Tidak ada. Sejak kapan habaib menjadi musuhnya negara? Dianggap kelompok habaib ini musuhnya negara. Sejak kapan? Zamannya Habib Ali Kuitang bersama Pak Soekarno, zamannya Habib Abdurrahman bersama Pak Soeharto, zamannya Ibu Megawati, zamannya Ibu Gus Dur, semua ada para habaib yang dirungokno ngomong. Zamannya Pak Jokowi terus demikian, para habaib merapat, mendukung, mendoakan, yang salah diluruskan. Entah sampai kapan orang-orang ini sadar bahwa pentingnya gambaran Rasulullah sehingga menyenangkan di kehidupan mereka. Berapa banyak kami dekat dengan para pejabat, mereka mengeluh, kami ini haus, Beb, haus, dahaga kami ini dengan rahmatnya para habaib, rahmatnya para kiai, haus kami ini, demi Allah. Mereka mengucapkan demikian ke kita, haus kita ini. Mereka salah, iya memang salah, gimana? Tidak ada yang nonton. Berharap mereka ini benar seperti apa yang kita ketahui. Ini orang nggak ngerti masalahnya, orang nggak tahu. Ahlu dunia, orang mencari dunia, mengalahkan segala cara. Kita sebagai orang-orang yang punya rel, yang punya batasan, menjaga mereka, datangi mereka, rangkul mereka sebelum mereka dipeluk oleh orang lain, sebelum mereka dirangkul oleh orang lain. Makanya penting untuk kita evaluasi bersama, sehingga dzurriyyah Nabi, para habaib, para kiai kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jalannya datuknya, sehingga tidak ada caci maki di mulut kita, tidak ada ngerasani. Dakwah itu kalau memuji lebih diterima zaman sekarang daripada dakwah dengan mencaci. Anda punya jalan lain silahkan, tapi ini jalan kita, jalan yang diajarkan oleh Habib Umar Muhammad bin Shalih bin Hafid. Berapa banyak beliau dicaci maki, berapa banyak beliau dikafirkan, beliau disyirik-syirikan. Said Muhammad bin Abi al-Maliki, mereka dikafir-kafirkan, disyirik-syirikan, tapi tidak pernah menunjukkan taringnya, nggak pernah menunjukkan kata-kata tajamnya, nggak pernah. Tetap dengan menghormati, tetap dengan kata-kata yang halus, tunjukkan. Karena yang kita hadapi ini adalah juga umat Rasulullah SAW. Yang kita hadapi ini orang Islam, Pak. Pejabatnya ini Islam, bukan pejabat kafir yang harbi. Kafir yang dhimmi aja nggak boleh dibegitukan. Kafir yang dhimmi nggak boleh dibegitukan. Apalagi ini umat Islam, umatnya Rasulullah. Sholat loh mereka ini, zikir loh mereka ini, sholawat loh mereka, puasa, zakat mereka kerjakan loh. Kalau menyimpang kita, ayo dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan. Tunjukkan yang kita hadapi ini bukan kafir harbi. Kecuali kafir terang-terangan pegang senjata, ayo perang, ayo memang. Mengingat zaman ini zaman orang yang cerdas, Pak. Zaman ini zaman orang sudah cerdas. Ketika kita berdakwah di kalangan para pejabat, banyak yang mencaci maki kita. Kalangan TNI, kalangan Polri, kalangan instansi pemerintahan, pejabat sipilnya, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai menteri dan presidennya. Kita mendekati mereka untuk mengenalkan diri, inilah wujud daripada Rasulullah SAW, inilah gambaran kecil yang kami punya dari Rasulullah SAW. Tapi mereka semua beranggapan kita menjilat. Mereka beranggapan kita ini mencari sesuatu. Biarlah, karena itu memang resiko seseorang yang berdakwah di daerah mereka. Namun Anda harus cerdas. Orang-orang yang biasa mencaci maki kita ketika berdakwah di mereka, mereka sebetulnya tuh iri kepada kita. Kenapa tidak mereka yang duduk di sana? Dan ini adalah dakwah berebut simpatik. Dakwah ini berebut simpatik. Bagaimana caranya orang itu simpatik kepada Allah dan Rasulnya, simpatik dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Jika kita menarik diri dari kalangan para pejabat, kemudian dari kalangan yang lain yang datang, bagaimana Anda? Banyak rumor sekarang di kalangan pejabat Wahabi di mana-mana.
takfiri di mana-mana, radikalisme di mana-mana. Banyak rumor sekarang Syiah masuk di kalangan mereka. Sedangkan kita Ahlus Sunnah hanya nonton. Para habaib hanya mau nonton, hanya mau ngoreksi. Hanya mau ngoreksi. Oh, itu dekat dengan presiden, itu dekat dengan menteri, itu dekat dengan wali kota gubernur. Pro rezim dolim. Syada. Omongan apa ini? Ini omongan orang-orang yang hasut, iri dengki. Kita jangan terpengaruh sama mereka. Nggak ada rezim dolim, nggak ada. Nggak ada. Yang salah adalah kita para pendakwah, kenapa tidak bisa meluruskan jalan mereka. Ini thariqahnya Rasulullah SAW. Jika ada pejabat salah, salahkan diri kita para pendakwah. Jika ada umat bejat, salahkan diri kita. Jangan salahkan umat, jangan salahkan pejabat. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan secara totalitas bagaimana gambaran Rasulullah SAW? Nabi Muhammad itu dikelilingi orang-orang dolim, Abu Jahal, Abu Lahab, wala ali wasahbihi ajmain. Sak bolol-bolol ini, sak kroni-kroninya kejem-kejem, sadis. Tapi Nabi Muhammad tetap berdakwah, mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada Rasulullah. Untuk mereka yang tidak ikut silahkan, tapi bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang yang nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, manusia termulia itu setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, setelah itu Sayyidina Umar, karena berada di samping baginda Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin. Asalnya bagaimana mereka? Ingin membunuh Nabi. Asalnya bagaimana mereka? Jauh dari Rasulullah. Yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan, ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan kau ajari anak-anakmu sesuai dengan zamanmu, gak ketemu, tukaran. Kalau kita mengenalkan, mendidik anak-anak kita sesuai dengan 50 tahun yang lalu, zaman ini nekeran, nggih bendik, nggih bendian, nekeran, terus ngebal bekel, ya, terus apa meneh karetan, apa lompat itu. Anakmu gak ajarin ngono, digendeng-gendeng sampean mbak anak sampean. Sekarang 4.0, apa 4.0? Orang gak ngerti. Sekarang zamannya Android. Kita harus lebih cerdas dari anak kita, harus up to date, belajar, ngerti. Oh begini. Kenalkan mereka, ajari mereka, kasih handphone, kasih, tapi batasi. Ini aplikasi Al-Quran. Ajari mereka baca kitab, teknologi penting. Ajari anak-anak kalian sesuai dengan zaman kalian. Maknanya juga demikian. Ajari umat ini sesuai dengan zamannya. Jangan seperti zaman salaf dulu. Halal haram, syirik bid'ah. Stres umatnya, berantem umatnya, berseteru. Enggak ada ukhuwah. Akhirnya apa? Umat Islam menjadi ancaman di negara ini. Berapa banyak orang bahas masalah radikalisme, Islam radikal. Berapa banyak orang seperti itu? Karena apa? Kita ini loh yang mengenalkan agama kepada para pejabat sudah tidak sesuai. Bagaimana dakwah dengan mencaci maki? Bajingan, astagfirullahaladzim.